Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai project based learning yang berjudul Laporan Analisis Permintaan dan Penawaran Bawang Merah di Indonesia. Oke, di sini anggota kelompoknya yang pertama saya, Yuel Haniawan. Dan saya Muhammad Rayhan. Saya Orensia Jennifer. Dan saya ini Mas Dewi Amsani. Saya Diana Zahra. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari bawang merah. Distribusi perdagangan merupakan keseluruhan bentuk kegiatan perdagangan, mulai dari pengadaan komoditas dari produsen sampai dengan penyerahan komoditas tersebut kepada konsumen. Sistem distribusi tidak langsung berkaitan erat dengan peran dari pedagang perantara, baik pedagang besar maupun pedagang penyerah. Pedagang perantara tersebut berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, sehingga dalam pendistribusiannya dapat terbentuk rantai distribusi. Bawang merah 2022, bawang merah merupakan salah satu komoditi hortikultura yang strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Tingkat konsumsi bawang merah di Indonesia terus meningkat menurut data Sisenas 2021. Konsumsi bawang merah penduduk Indonesia rata-rata mencapai 24,91 kilo per kapita per tahun. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen terdapat beberapa jenis sistem distribusi, yaitu yang pertama ada distribusi langsung, yaitu produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen tanpa menggunakan saluran distribusi, seperti menyalurkan hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung. Yang kedua ada distribusi semi langsung, yaitu penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara atau toko milik produsen itu sendiri. Dan yang terakhir ada distribusi tidak langsung. Pada sistem ini produsen tidak langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen akhir, melainkan melalui perantara atau saluran distribusi. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tabel permintaan dan penawaran bawang merah di Indonesia pada Januari sampai Juni 2022. Di sini di bulan Januari permintaan mencapai 190.000 ton, penawaran 200.000 ton dengan harga 29.964. Di bulan Februari permintaan mencapai 175.000 ton, penawaran 180.000 ton dengan harga 34.084. Di bulan Maret permintaan mencapai 180.000 ton, penawaran 220.000 ton dengan harga 32.000. Di bulan April permintaan mencapai 170.000 ton, penawaran 250.000 ton dengan harga 36.452. Di bulan Mei permintaan mencapai 160.000 ton, penawaran mencapai 230.000 ton dengan harga 37.000. Dan terakhir di bulan Juni itu permintaan mencapai 155.000 ton, penawaran 240.000 ton dengan harga 39.200. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan elastisitas permintaan dan penawaran. Langkah pertama itu kita menghitung perubahan harga, itu harga awal dan harga akhir. Di sini kita ketahui harga awalnya itu di bulan Januari senilai 29.964, harga akhirnya itu di bulan Juni 39.200. Kemudian masuk rumusnya perubahan harga sama dengan P2 dikurang P1 per P1 dikali 100%. Kita dapatkan 39.200 dikurang 29.964 dibagi 29.964 dikali 100%. Kemudian kita dapatkan lagi hasil dari pengurangan ini, kita dapatkan di bawahnya 9.236. Putih atau bumbu lainnya dapat mempengaruhi permintaan bawang merah. Dan untuk faktor-faktor penawarannya adalah satu, itu produksi. Produksi bawang merah sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, kesuburan tanah, dan teknik budidaya yang diterapkan oleh petani. Yang kedua adalah biaya produksi. Kenaikan biaya yang diinput seperti pupuk dan tenaga kerja dapat mengurangi jumlah bawang merah yang ditawarkan di pasar. Dan yang ketiga, harga pasar.
Jika harga pasar tinggi, petani lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi sehingga jumlah yang ditawarkan meningkat. Oke. Itulah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf kalau salah kata-kata, mohon maaf juga karena kami juga kemarin telat atau belum siap dalam presentasi kami. Terima kasih. Per 29.964 dikali 100%. Maka kita dapatkan nilai-nilainya 30,4% untuk perubahan harga awal dan akhir. Yang kedua, kita masuk ke menghitung perubahan permintaan. Jadi diketahui permintaan Januari 190.000 ton, permintaan Juni 155.000 ton. Masuk ke rumusnya, perubahan permintaan itu rumusnya adalah I2 dikurangi Q1 dibagi Q1 dikali 100%. Dapatkan sini kita ambil dari yang diketahui 155 dikurangi 190 dibagi 190 dikali 100%. Itu didapatkan dari pengurangan di atas, didapatkan nanti di sini adalah min 35 per 190 dikali 100%. Maka hasilnya 18,4% untuk perubahan permintaan. Oke. Yang ketiga, kita menghitung perubahan penawaran. Ketahui permintaannya Januari 200.000 ton, kemudian permintaan Juni atau permintaan akhirnya itu 240.000 ton. Kita masuk ke perubahannya, ke rumusnya untuk perubahan penawaran, ya. Maaf nih perubahan penawaran. Perubahan penawaran rumusnya sama kayak perubahan permintaan tadi. I2 dikurangi 1 per I1 kali 100%. Kita masuk ke rumus 240 dikurangi 200 per 200 dikali 100%. Ya. Kita dapatkan di bawahnya dari hasil pengurangannya 40 per 200 dikali 100%. Maka hasilnya 20%. Nah, baru angka terakhirnya untuk mencari elastisitas permintaan dan elastisitas penawarannya IS itu rumusnya itu adalah perubahan jumlah permintaan ya. Untuk yang elastisitas permintaan dulu ya, kita hitung yang pertamanya equity of demand, perubahan jumlah permintaan atau kuantitas per persen perubahan harga ya. Kita masukin tadi yang di slide sebelumnya itu kan untuk yang perubahan jumlah permintaan itu kan kita dapatkan ini 18,4% dibagi dengan 30,8% untuk perubahan harganya yang di awal tadi. Maka untuk elastisitas permintaan ya dihasilkan min 0,5%. Masuk ke yang elastisitas penawaran ya, rumusnya itu persen perubahan jumlah penawaran dibagi persen perubahan harga. Itu kita dapatkan 20% dibagi 30,5%, maka hasilnya 0,6%. Jadi perubahan harga didapatkan dari elastisitas permintaan dan penawaran sebesar min 0,6% dan 0,6%. Oke. Ini adalah grafiknya ya, untuk permintaan, penawaran dan harga rata-rata tadi dari tabel di atas. Jika kita masuk ke grafik ya, bisa Bapak lihat nanti Bapak mundur ke slide sebelumnya. Inilah grafiknya. Nah, terus gimana titik keseimbangan ya, titik equilibrium di sini Pak, di bulan Maret ya. Ini titiknya. Jadi ini kita menentukan titiknya ternyata kita dapatkan di bulan Maret gitu Pak. Next. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor permintaan. Dan di sini ada kesimpulannya, yaitu faktor-faktor permintaan. Yang pertama ada harga. Harga kenaikan bawang merah biasanya akan menurunkan jumlah yang diminta oleh konsumen. Sebaliknya, penurunan harga cenderung meningkat permintaan. Kedua ada musiman. Permintaan bawang merah meningkat selama musim tertentu, seperti saat hari raya atau keperayaan. Ketika menggunakan bawang dalam masyarakat, masakan akan meningkat. Ketiga ada ketersediaan alternatif, yaitu ketersediaan bahan substitusi seperti bawang putih atau bumbu lainnya dapat mempengaruhi permintaan bawang merah. Dan untuk faktor-faktor penawarannya adalah satu, itu produksi. Produksi bawang merah sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, kesuburan tanah, dan teknik budidaya yang diterapkan oleh petani. Yang kedua adalah biaya produksi. Kenaikan biaya yang diinput seperti pupuk dan tenaga kerja dapat mengurangi jumlah bawang merah yang ditawarkan di pasar. Dan yang ketiga, harga pasar.
Jika harga pasar tinggi, petani lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi sehingga jumlah yang ditawarkan meningkat. Oke. Itulah hasil dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata, mohon maaf juga karena kami juga kemarin telat atau belum siap dalam presentasi kami. Terima kasih.